Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar memutus siklus keturunan. Jadi kalau di sesi yang pertama kita lebih banyak berbicara tentang pengetahuannya. Di sesi yang kedua kita akan bicara lebih teknis lagi. Baik ya, kembali saya mengingatkan. Jadi Adam itu bukan manusia pertama. Adam itu manusia awal. Awal kita datang ke semesta ini. Setiap manusia datang ke semesta ini membawa kesadaran awal. Oleh karena itu, setiap manusia datang ke semesta ini, pada saat dia membawa kesadaran awal itu sebetulnya masih tinggal dalam surga. Maka digambarkan surga itu di dalamnya berbagai macam kenikmatan. Ketika dulu Bapak Ibu masih jadi Adam yang berkesadaran awal, kalau nangis pada datang gak orang serumah? Pada pengen gendong gak? Ya? Semua orang sibuk gak di rumah itu ingin membuat agar yang nangis itu berhenti tangisannya? Ada yang sibuk cari makanan, ada yang sibuk cari baju baru, macam-macam. Masih ingat gak waktu itu kita dimandiin, kita buang air besar, dicebokin, makan, disuapin. Semua hal datang nyaris tanpa upaya. Tapi kita selama ini mengabaikan situasi itu. Itulah yang disebut dengan kenikmatan yang diperoleh Adam yang digambarkan di surga. Lalu perlahan Adam mulai mengenal kehidupan, disertai dengan pikiran-pikiran yang sudah terinstall oleh program-program, sehingga lama-kelamaan pikiran lebih dominan. Sehingga pikiran ini lama-kelamaan mengendalikan kesadaran yang dibawa oleh Adam. Nah, kesadaran yang dibawa oleh Adam itu semakin tenggelam. Yang muncul sekarang itu adalah dominasi pikiran Adam. Betul? Ketika pikiran ini semakin mendominasi, maka yang mengendalikan Adam bukan lagi kesadarannya, tapi yang mengendalikan Adam adalah pikirannya. Maka Adam disebut telah menjadi diri palsu. Diri palsu itu bahasa psikologinya adalah ego. Jadi ego itu adalah diri palsu. Ketika seseorang dalam hidupnya lebih banyak dikendalikan oleh pikirannya ketimbang oleh kesadarannya. Maka orang-orang bijak mengatakan pikiran itu adalah pelayan yang sangat baik, tetapi dia adalah majikan yang sangat buruk. Apalagi ketika pikiran itu ya menggunakan tubuh ini, praktis sama sekali tidak pernah bertanya kepada kesadaran. Nah, terus menerus ego itu semakin membesar karena apa? Diberi
diberi makan, diberi nutrisi. Coba ya, mohon maaf. Ketika ingin marah? Dulu kita mengira kalau kita sudah marah itu selesai. Padahal baru saja kita ngasih santapan lezat buat ego. Kita tidak sadar kalau ego kita semakin besar dan ego semakin menguasai pikiran, kesadaran. Ya. Ketika menginginkan sesuatu harus selalu dipenuhi. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita sedang memberikan makanan lezat buat ego. Sehingga ego semakin membesar. Ketika ingin membicarakan orang, pas ada temannya yang sama-sama satu frekuensi. Gitu. Sedang apa itu? Sedang ngasih makan pada ego. Nah, ego semakin lama semakin berkuasa. Nah, ketika ego sudah menguasai diri kita ini, itulah yang disebut dengan rahwana. Maka rahwana sering disebut si dasa muka. Ya, dasa itu 10, muka itu wajah. Jadi si 10 wajah. Karena disebutnya diri palsu, wajahnya banyak, bukan yang asli lagi. Tangisannya palsu, senyumnya palsu, ya. Tindakan baiknya palsu, ya. Gitu. Semua penuh dengan drama, semua penuh dengan kepalsuan. Nah, maka lama kelamaan, ya, Adam itu menjadi terasing di rumahnya sendiri. Sehingga Adam mulai gelisah. Tetapi dalam kegelisahan itu kemudian Adam berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi itulah, pada titik tertentu akan ada titik balik, titik kesadaran. Itulah ya, kalau orang memperoleh kebahagiaan, kebahagiaan itu tanpa batas. Tapi kalau orang memperoleh ketidakbahagiaan, ternyata ketidakbahagiaan itu berbatas. Ada titik balik yang membuat dia tidak betah di ketidakbahagiaan itu, lalu ingin kembali ke kondisi awal. Nah, pulangnya Adam ke kondisi awal, kesadaran awal, itu yang disebut dengan wa ilaihi turja'un. Adam sudah kembali kepada kesadaran awalnya. Paham ya? Sampai di sini ya? Oke. Nah, bagaimana caranya supaya Adam itu bisa kembali pada kesadaran awalnya? Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-28, tadi baru 26, 27 ya. Oke. Kita baca ya ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alaha kalimata baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan menjadikan kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Ingat ya, kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Ya. Adam itu asalnya kenal kepada Allah. Karena tertutup oleh ego, dominasi pikiran palsunya, dikuasai oleh rahwana, si dasa muka, ya, gitu. Maka kan digambarkan dalam cerita Ramayana itu, Rama kehilangan Sinta. Sinta itu kesadaran artinya. Rama kehilangan kesadaran. Sebenarnya diri kita sedang kehilangan kesadaran. Dicuri sama siapa? Dicuri sama si diri palsu, ego itu, namanya rahwana. Makanya untuk mengambil kembali Dewi Sinta ini, ya, maka Rama minta bantuan Hanuman. Hanuman itu simbolisasi dari seseorang yang sudah mencapai pencerahan, yang sudah tahu ya cara mengembalikannya. Jadi Hanuman itu
lambang dari guru-guru suci sebetulnya. Jadi Hanuman itu lambang dari penuntun jalan. Makanya Hanuman lalu membuat jembatan. Di Islam jembatan itu dikenal dengan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim artinya jalannya orang yang dapat nikmat. Gitu. Apakah berhasil mendapatkan nikmat? Kita baca ayat ini. Dan menjadikan kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Wa ja'alaha kalimata baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi untuk kembali itu harus ketemu kalimat yang kekal. Kalimat yang tidak pernah berubah. Ya? Kalimat yang dimaksud di ayat ini bukan kalimat kata-kata. Ya? Tapi sesuatu yang pernah disaksikan Adam, dan kemudian Adam menemukan kembali kalimat itu di kelahirannya yang kedua ketika Adam mencapai pencerahan. Udah bosen di neraka. Ya, itu. Paham ya? Nah, lalu Adam kan mengakui Robbana dolamna anfusana. Ya, ya Tuhanku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kenapa? Karena aku mengizinkan buah khuldi itu masuk sebagai nutrisi bagi egoku. Kalian nggak sadar ya kalau tiap hari itu kalian ngasih makan ego. Ketika keinginan kalian ingin selalu dicapai, ingin selalu dipenuhi, itu sebetulnya secara tidak langsung sedang ngasih nutrisi pada ego. Cuman kita tidak sadar ya. Dan kita merasa senang. Dan kita tidak bisa membedakan mana senang, mana bahagia. Dan kita selama ini yang disebut kesenangan itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Padahal ya, mohon maaf, kekayaan itu masih memiliki dua peluang. Bisa memenuhi kebutuhan dan membahagiakan, tapi juga bisa mencelakakan. Kemiskinan belum tentu juga menyusahkan. Karena kemiskinan bisa punya potensi untuk membuat seseorang menjadi terbangkitkan. Paham ya? Jadi kan sebetulnya itu tergantung cara kita menggunakannya. Nah, oleh karena itu, ya, maka kita harus menemukan kalimat yang kekal itu. Kalimat itu kan dibaca biasanya. Tapi dibaca itu bukan dengan mata ini. Dipeleng, dilihat, disaksikan, dipandang. Persis saat Adam ketika ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum. Dan saat itu mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Saat sedang menyaksikan itu, sedang menyaksikan kalimat yang kekal. Paham ya? Itu yang disebut dengan kalimata baqiyatan, kalimat yang kekal. Untuk apa harus menemukan kalimat yang kekal itu? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali lagi ke kesadaran awalnya lagi. Ya, itu. Tetapi ketika aku, kata Allah, telah memberikan kenikmatan kepada mereka, jadi sudah diberikan ya kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran. Ya, di sini dikatakan kebenaran, ya, ja'ahumul haq, ya, wa rasulun mubin, dan seorang rasul yang memberi petunjuk yang nyata. Ya, jadi seorang utusan yang bisa menunjukkan kembali kalimat yang kekal itu, sehingga Adam menyaksikan kebenaran. Oh, itu rupanya diriku yang sebenarnya. Sehingga dia sadar bahwa selama ini yang disebut dirinya itu bukan diri yang asli, tapi diri yang palsu. Makanya kalau di merogok saku, pasti di dalam saku Adam banyak uang palsu. Ngerti ya sampai sini? Ya ceritanya. Nah,
Kemudian di Az-Zukhruf ayat yang ke-30, ini. Dan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Jadi Adam ini sudah didatangi kebenaran. Sudah datang kebenaran, sudah datang utusan yang nyata untuk menunjukkan kembali kalimat yang kekal itu. Tapi tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir yang sesungguhnya. Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertutup. Ya, hada sihrun. Ini adalah sihir. Wa inna bihi, ya, wa inna bihi kafirun, ya, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertutup. Jadi seperti itu kenyataannya. Saking beratnya ya, sudah terliputi oleh kepalsuan, ya, bahkan kebenaran ketika diberikan itu malah dia lebih percaya pada kebohongan yang diulang-ulang. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Karena tadi ya, sudah begitu menguat doktrin ya, dogma ya, dari atasnya itu sudah seperti itu. Sehingga tadi ketika dikasih yang baru pun selalu menolak. Aku lebih suka mengikuti bapak-bapakku. Itu kan? Walaupun bapak mereka tidak punya pengetahuan, walaupun bapak mereka tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, kira-kira potret ini kontekstual nggak dalam kehidupan sekarang? Kontekstual ya. Secara konsep itu seperti itu. Itu sebabnya ya akan menjadi sangat dinamis ketika Al-Quran itu tidak dipahami sebagai cerita di masa lalu, tapi ditarik secara kontekstual dalam kekinian. Makanya Quran itu berlaku di sepanjang zaman, selalu adaptif terhadap setiap perubahan. Tapi tergantung orang yang memahaminya, ya. Jadi kalau kita tidak paham kan kita cuma mendengar ini dulu, cerita-cerita dulu, ya. Ya. Jadi ketika saya tanya kenapa ada doa, oh itu doa dulu Adam. Ketika Adam terusir dari surga, lalu Adam berdoa, Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya. Padahal sebetulnya secara kontekstual peristiwa itu terjadi sekarang pada diri kita masing-masing. Betul nggak? Sering nggak kita terusir dari kondisi nyaman tiba-tiba, ya? Makanya kan kita sering terusir, pertama terusir oleh kecemasan terhadap masa depan. Betul nggak? Ya. Yang kedua kita sering ya terusir oleh ilusi tentang masa lalu. Betul nggak? Yang ketiga kita sering terusir oleh ketidakmampuan kita untuk menahan, ya, karena kita sering menolak saat ini. Kan manusia begitu ya, senangnya terobsesi oleh masa depan, ya, dia terikat oleh fantasi tentang masa depan, lalu terikat oleh ilusi tentang masa lalu dia juga membohongkan saat ini. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sudah terima apapun yang terjadi saat ini, apa adanya bahagia. Ya, gitu. Nah, ketidakmampuan kita menerima saat ini, kenapa? Karena pikiran kita sedang membawa kita ke fantasi tentang masa depan atau ke ilusi tentang masa lalu. Makanya sederhana ya, kalau menurut orang-orang bijak, kalau Anda hari ini cemas, saat ini cemas, berarti Anda tidak ada di sini. Anda ada di masa depan. Kalau saat ini Anda sedih, berarti Anda tidak ada di sini. Anda sedang ada di masa lalu. Tapi kalau saat ini Anda damai, berarti Anda ada di sini. Kalau saat ini Anda bahagia, Anda ada di sini. Jadi sesederhana itu ya cara mengukur kita ini bahagia atau tidak. Ya? Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, jadi ternyata ya tidak semua Adam bisa kembali kepada kesadaran awalnya. Ya. Begitu tebal kabut yang menutupi ya kesadaran aslinya Adam, sehingga sulit sekali Adam untuk kembali ke titik awalnya. Nah, inilah perjuangan. Oleh karena itu maka
bersyukurlah orang-orang yang sudah bisa menemukan kalimat yang kekal di kehidupannya yang sekarang. Dan kalimat itu akan menjadi kalimat pengantar untuk mengantarkan kita memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan kalimat untuk mati beneran, tapi kalimat untuk mengantarkan kita bahwa kita berasal dari Allah. Dan dalam kehidupan yang sekarang, sebisa mungkin kita harus segala kembali kepada Allah. Disitulah kita akan menemukan surga, di sini, saat ini, sekarang. Kalau di kehidupan yang sekarang sudah menemukan surga, nggak usah dipikirkan tentang yang masa depan. Karena yang masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Betul nggak? Masa depannya sudah, pasti akan mengikuti saat ini. Ya, gitu. Masih lanjut ya, masih ayat-ayat. Masih ayat-ayat. Ini yang tadi belum. Nanti saya akan masuk lagi lebih dalam lagi ke sini. Gambar ini belum selesai. Yuk kita lihat Quran surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 36. Ya. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan tanda-tanda yang nyata, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami belum pernah mendengar yang seperti ini dari bapak kami dahulu. Ya, jadi seperti itulah ya. Ketika kebenaran datang, ini yang tadi Ibrahim, yang ini ceritanya udah lain lagi ya. Musa membawa tanda-tanda yang nyata. Ya, tetapi ketika tanda-tanda ini disampaikan kepada mereka, mereka mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami belum pernah mendengar yang seperti ini dari bapak kami sebelumnya. Jadi karena belum pernah mendengar dari bapaknya yang sebelumnya, kebenaran macam apapun yang datang tetap saja tertutup. Nah, inilah yang disebut dengan kafir. Jadi kafir itu tertutup. Sulit untuk menerima ilmu baru. Sulit untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena masih percaya kepada dongeng-dongeng masa lalu. Karena sedemikian kuatnya dongeng itu, walaupun itu kebohongan, tetapi karena terus-menerus didongengkan, lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran. Ingat ya tadi definisi keyakinan. Keyakinan adalah pikiran yang diulang-ulang, yang diikat oleh perasaan, ya. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Oke? Lanjut dulu ya. Di dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 5 ya. Allah berfirman, "Ma lahum bihi min ilmin walali abaihim." Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula bapak-bapak mereka. Ya. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Kan banyak ya orang yang membicarakan, mohon maaf, membicarakan ini, membicarakan itu, ya, gitu. Yang dia bicarakan itu sama sekali bukan pengalaman, tetapi hanya katanya yang dikatakan lagi, secara turun-temurun tuh, ya, seperti itu, ya, sehingga menjadi doktrin, menjadi dogma, ya. Maka di Quran Allah mengatakan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula bapak-bapak mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Dusta itu apa? Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dusta ya. Oke. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Karena ya, kalau kita mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak mengalaminya, tidak merasakannya, itu belum jadi pengalaman kita, itu bukan kebenaran. Ya, oke. Lanjut. Masih ayat-ayatnya. Nah, Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 10. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Ya, Dia menyuruh kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tiada lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah bapak-bapak kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Ya, kita ini kan
mohon maaf ya, kalau berbicara kebenaran, orangnya harus jauh, orangnya harus dari luar negeri, betul nggak? Orangnya dekat, tetangga kita, cerita kebenaran, paling kita mengatakan, ya kamu lah, kamu kan hanyalah manusia biasa seperti kami, betul nggak? Gitu. Padahal kebenaran itu, ya, kadang-kadang bersembunyi di tempat terang. Cuman karena kita kan, wah, kalau jauh gitu ya, asal jauh, apalagi dandanya beda dengan kita, asing gitu, malah justru yang asing itu dianggap sebagai pembawa kebenaran, walaupun tidak nyata. Tapi yang nyata-nyata di depan mata dan bisa membuktikan, ya, malah dianggap, kamu kan hanya tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, ya. Malah dia menuduh kamu itu menghendaki menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah oleh bapak-bapak kami. Jadi ketika ada hal yang baru, walaupun itu kebenaran, dianggap sebagai penghalang agar mereka ya tetap bisa menyembah apa yang diajarkan oleh bapak-bapak mereka. Padahal di Quran diulang-ulang, bapak-bapak mereka itu tidak punya pengetahuan dan tidak mendapatkan petunjuk. Oke? Nah, surat Al-A'raf. Ini surat yang ke-20, surat yang ke-7 ayat 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Karena bapak-bapaknya melakukan itu, dan mungkin bapak-bapaknya pernah mengatakan kalau itu seakan-akan dari Tuhan, sudah jadi dogma, sudah jadi doktrin, makanya mereka pun mengatakan ini kan diajarkan oleh Allah gitu, diajarkan oleh Tuhan kami. Padahal itu perbuatan keji. Nah, saya sudah menyampaikan sedikit tadi di ulasan saya, yang namanya keburukan itu salah satunya adalah ketidakadilan. Ya, kan ada orang yang melakukan ketidakadilan, tapi kemudian ketidakadilan itu dibungkus atas nama keyakinan, atas nama Tuhan. Betul nggak? Misalkan menyakiti orang lain, menumpahkan darah orang lain. Kan darah itu haram ya? Haram nggak darah? Awas memahami Quran, jangan darah itu haram, kemudian darah haram. Ya kalau darah haram, tubuh kita haram dong. Makanya memahami Quran tuh jangan cuman begitu. Darah haram, coba dipahami yang mana. Kalau darah itu haram, tubuh kita isinya 75% kan darah, berarti tubuh kita haram. Sedangkan daging saja itu adalah susunan pembuluh darah. Yang kalian makan itu daging, itu pembuluh darah yang disusun jadi daging. Kan darah semua itu. Haram nggak? Kalau darah haram berarti setiap hari kalian makan. Yang disebut dengan darah haram itu sebetulnya adalah pertumpahan darahnya. Pertumpahan darahnya, membunuh, ya toh, menembak, ya, memasang bom, menyakiti orang, sebetulnya itu ekstrapolasinya. Kan jadi masuk akal kan? Betul nggak? Kalau darah haram kan nggak masuk akal. Nah, karena kita memahami darah haram udah aja begitu aja, tidak diekstrapolasi pada pengertian yang lebih luas. Padahal kalau kita mikir kalau darah haram berarti tubuh saya juga haram dong, kan isinya darah. Betul nggak? Itu kan konteksnya dalam konteks ketika kita menyakiti orang, membunuh orang, merampas nyawa orang, kan itu sebetulnya. Itu kan perbuatan keji. Tetapi ada perbuatan keji yang kemudian dibungkus seakan-akan itu diperintahkan. Ya, karena itu diklaim. Maka di ayat ini dikatakan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka mengatakan, kami mendapati bapak-bapak kami mengerjakan yang demikian itu. Makanya bahaya kan anak itu. Apa yang dilakukan bapaknya, apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya,
Kan itu bisa dilakukan. Apalagi ketika itu dikatakan, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Baca ayat selanjutnya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji itu. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?